Cuk, ya, teman-teman bisa kembali lagi ke ruang utama masjid dari jamaah ikhwan maupun jamaah. Silakan karena acara sesi kedua akan dimulai sebentar lagi. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, indah katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah sesi kedua ini akan diisi oleh Ustaz dan Fadil Imam Santos Al-Fatih Bidullah Ta'ala dengan tema tafsir memahami tafsir surat siang atau ayat siang Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Silakan bagi para jemaah yang mempunyai mushaf atau hidup elektronik terbuka atau sebagai panduan. Juga untuk para jemaah akhwat yang tidak bertanya bisa dilayangkan nomor panitia atau secara kertas baik ikhwan maupun akhwat untuk bisa disampaikan ke panitia dan nanti akan disampaikan kepada pemateri. Mohon untuk kepada para jemaah akhwat untuk bisa menjaga putra-putrinya untuk kekhusyuan adab di dalam masjid, juga menjaga barang-barang pribadi masing-masing. Kami ingatkan untuk toilet akhwat menggunakan sisi belakang masjid yang ada di lantai 2, toilet sekolah dan juga toilet dan tempat duduk ada di belakang masjid. Alhamdulillah Ustaz sudah ada kita. Pada Ustaz kami persilakan kepada Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita taufik, yaitu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan, dan di antara bentuk ketaatan itu adalah yaitu kita thalabul ilmi, memurajaah materi-materi yang berkaitan dengan persiapan kita kedatangan yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum.
sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya ilmu adalah asasul amal dan bahwasanya amal adalah samratul ilm. Bagaimana dahulu para sahabat, mereka ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan ayat, mendapatkan hadis, kemudian muncul dari mereka semangat untuk beramal soleh, untuk kemudian meningkatkan perbaikan di dalam kehidupan mereka. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afun katsirah. Barang siapa yang seorang hamba tersebut memberikan pinjaman kepada Allah, Allah akan melipat gandakannya, dan kemudian setelah itu Allah lipatkan gandakan dengan yang berkali-kali lipat. Maka kemudian Abu Dahdah Al-Ansari datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yuridullahu minna linaqrid. Ya Rasulullah, Allah menginginkan kita untuk memberikan pinjaman. Naam. Ya Rasulullah SAW, hadhihi haiti. Ya Rasul, ini adalah kebunku. Wa fihi sittu mi'ati nakhlah. Dan dalam kebunku ini ada sekitar 600 pohon kurma yang kemudian bisa dimaslahatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kata para ulama adalah ketika mereka datang kepada mereka atau dibacakan kepada mereka ayat, kemudian mereka paham, setelah itu akan berbuah amal. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, inna min ummati, akan ada dari umatku sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisab wala azab, 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka kemudian faqama Ukasyah kemudian berdiri, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku dari yang ke-70.000 itu. Kemudian setelah itu berdiri orang yang lain dan meminta hal yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ma'asyiral muslimin, maknanya adalah daurah ini pembekalan bagi kita, bisa jadi materi bagi kita, bisa juga murojaah buat kita sekalian. Mudah-mudahan ketika dari sesi yang pertama tadi disebutkan tentang yaitu kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, jadi mempelajari, mengamalkan, kemudian yaitu adalah perkara-perkara yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan itu menambahkan semangat bagi kita untuk bisa membekali diri dalam pertemuan dengan bulan Ramadan nanti biidznillah ta'ala. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum, insyaallah di kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa tafsir ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Ustadzun Al-Fadil, Al-Ustadz Mahfud Umri Hafizullah Ta'ala, beliau menyebutkan tadi yaitu adalah kita memahami, kemudian mengamalkan, kemudian jika diberikan taufik oleh Allah menambahkan hafalan. Dan materi ini adalah diantara mungkin bagian haral untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Di antara penyesalan terbesar seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, seorang yang besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ya, wa nadimtu, aku menyesal, fi tadyi'i aksari awqati, yang mana sebagian besar waktuku dihabiskan fi ghairi ma'anil Quran, aku kurang untuk memahami makna-makna ayat di dalam Al-Quran. Ini penyesalan Syekhul Islam, ya, ulama besar, sahib majmu' fatawa dan seterusnya. Ulamanya besar dan karangannya pun banyak sebetulnya berkaitan tulisan beliau tentang penjelasan ayat Al-Quran. Sampai kemudian disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang gurunya itu, yaitu adalah Syekhul Islam, kalau sudah berbicara tentang ayat Al-Quran, kalau sudah menjelaskan tentang makna ayat Al-Quran, seperti alir yang mengalir. Tapi beliau sendiri, ya, beliau sendiri beliau mengatakan nadimtu, ada sebentuk penyesalan.
Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ini adalah bagian kita untuk bisa memahami, mentadaburi, dan kemudian menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu halaman 14 ya. Tafsir ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu menjadi orang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hal ini ya, ada beberapa poin yang insya Allah kita ambil faedahnya. Yang pertama adalah tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok ketika menjelaskan surat Al-Hujurat ya, ketika menjelaskan surat Al-Hujurat, beliau mengatakan inna hadza fihi takrim. Panggilan ini ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kemuliaan, nidaun mahbub, panggilan yang sangat dicintai. Karena Allah ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an imma ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia ya, kemudian yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu atau qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Nah, maka di antara itu, maka yang spesial adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang mulia. Wa takrimun lil mu'minin. Bahwasanya kemuliaan buat mereka. Anna rabbal alamin yuwajjih ilaihimun nida. Allah menggunakan panggilan yang elok, panggilan yang baik, panggilan yang dicintai. Faedah turunan dari poin ini adalah satu, kalau Allah memanggil kita orang-orang beriman dengan panggilan yang dicintai, maka kemudian kita antar sesama makhluk berusaha untuk mewujudkan panggilan kepada yang lain dengan panggilan yang dicintai. Maka panggilan Rasul, panggilan cinta Rasul kepada Aisyah paham semuanya insya Allah ya. Kalau yang seperti ini insya Allah langsung servernya tinggi Pak ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW memanggil putra sambungnya, yaitu adalah Amr bin Abi Salamah, ya samillah kul biyaminik. Apa beliau panggil? Ya gulam. Ketika Luqman memanggil anaknya, ya bunayya, dan seterusnya. Ini diantaranya. Bahwasanya panggilan ya dengan panggilan yang baik, panggilan yang lembut, ya itu adalah diantara bentuk satu takrim kepada mereka. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, yaitu adalah beliau mengatakan fa'ar'iha sam'aka, ya pasang dengan baik-baik pendengaran kalian. Tidaklah datang setelahnya ada perintah itu membawa kebaikan, atau selanjutnya adalah ada larangan itu juga membawa kepada kebaikan. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana Allah ketika memulai rentetan ayat-ayat kebaikan dengan menggunakan ungkapan yang dicintai. Karena di ayat ini Allah nanti menyebutkan tentang puasa. Di ayat ini Allah menyebutkan rentetan ayat ini Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an. Di ayat ini Allah menyebutkan tentang masalah qadha, tentang masalah fidyah. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya yaitu adalah tentang doa dan seterusnya. Beberapa syariat setelah dari 183 sampai 87. Tapi Allah mulai dulu dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bagi yang belajar bahasa Arab, insya Allah memahami kenapa tahu istilah kataba kemudian kutiba. Ya, kataba itu bagaimana, kutiba itu mablinil majhul. Tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Ya, kenapa? Apa ibrah? Apa sir
ketika sebuah perilaku, sebuah tindakan, pelakunya nggak disebutkan, langsung tertuju pada objek. Di dalam kitab Asrarul Arabiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Anbari yang wafat sekitar di abad ke-6 Hijriyah, beliau menyebutkan, yaitu kenapa dalam teks bahasa Arab yang namanya pelaku terkadang tidak disebutkan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah li'annal ghoyah, karena tujuan dari omongan tersebut adalah qad takunu bidzikril maf'ul. Inti dari omongan tersebut adalah pokoknya objeknya yang ingin ditonjolkan. Seperti itu. Ingin ditonjolkan itu objeknya. Atau yang kedua, kama takunu, atau sebagaimana kadang disebutkan pelakunya, atau objeknya yang disebutkan diwajibkan. Allah mewajibkan puasa, tapi kenapa yang disebutkan diwajibkan puasa? Nama Allahnya tidak secara tekstual disebutkan. Atau yang kedua, qad yakunu lil jahl bil fi'l, atau karena tidak tahu siapa yang mewajibkan. Ini mustahil, ya. Puasa diwajibkan sama siapa? Oleh Allah. Apakah orang muslim ketika mewajibkan puasa nggak tahu siapa yang mewajibkan? Mustahil. Maka potensinya adalah ya Bapak, karena ingin menekankan apa? Itu tadi. Sebagai contoh kasus, seorang anak pesan kepada orang tuanya, "Mak, Umi, nanti pulang sekolah disiapin yang namanya begini begini." Ya. Apa? Agar yang dingin dan seterusnya. Sudah panas, kemudian turun dari kendaraan sambil lari, buka pintunya, salam sambil nerobos, masuk kulkas, buka kulkas, pesenannya udah habis. Kok apa namanya? Ya. Kok kue kakak dimakan? Kok ini kakak habis? Langsung yang ditunjuk apa? Kepada objeknya. Begitulah Allah ketika menyebutkan kutiba alaikumusiyam li'annal ghoyah, Allah ingin memalingkan apa? Kalau yang mewajibkan sudah tahu, tapi pokoknya adalah pada puasa itu. Kenapa? Karena pada puasa itu faedahnya besar dalam urusan duniawi dan dalam urusan ukhrawi. Saking besarnya faedah puasa itu, Allah fokuskan pembicaraan puasa pada sosok puasanya, bukan kemudian menyebutkan tentang siapanya Pak, siapa yang memerintahkannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kutibah. Naam, ya. Maka disebutkan, kenapa tidak menyebutkan kataba atau farodo? Yang ketiga adalah berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisarut Tafasir, ketika disebutkan kutiba furido fardon muakkada, itu berarti bentuk penekanannya, bentuk kewajibannya itu sangat amat ditekankan. Ya, ka'annahu maktub, seakan-akan itu tertulis saking wajibnya. Jadi gini Pak, ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban itu nanti di usul fikih ada beberapa ibarah, seperti ketika hadis Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, inna fa'akhbirhum, kasih tahu mereka, annallaha aftaradu alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka. Pakai kata farodo atau pakai kata katabah? Tidak menggunakan kata katabah. Tapi kenapa di ayat Syam ini menggunakan kata katabah? Kata beliau, saking wajib dan ditekankan dan penuh penegasan, seakan-akan penegasan itu benar-benar tertulis. Ya, dan ini memang tertulis. Kalau kita nyuruh anak kita tolong beli ini, atau misalnya seorang istri minta tolong suami, "Pak, beliin ini ke pasar." Oke. Hari pertama yang dipesan apa, yang datang apa. Ya kan itu. Yang dipesan apa, yang datang apa. Oke. Hari kedua dimintain tolong, ditulis. Minta tolong gini-gini. Kemudian habis itu apa? Pergi, kemudian karena ada tulisan, kok kalau masih salah juga gimana kelihatannya? Ya kalau masih nemen amat gitu, sudah ada tulisan kok masih salah. Lah begitulah ketika Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam,
Kewajiban itu seakan-akan memang benar-benar sudah wajib dan bentuknya apa? Tertulis. Maka segala sesuatu kalau sudah tertulis, maka itu sulit untuk apa? Diadakan apa namanya? Ya, pengelakan, pengingkaran atau ngeles dan lain sebagainya. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kutiba alaikumusiyam. Ya, segitulah ketika Allah mewajibkan kepada kita puasa dengan mengatakan kutiba, itu demikian. Kenapa, Pak? Karena disebutkan oleh para ulama ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan kata kutiba, keempat-empatnya ini berat. Satu, kutiba alaikumul qisas. Berat? Berat. Makanya Allah datangkan dengan lafaz apa? Kutiba. Ya, berat. Makanya untuk berat iya, tapi ini sudah apa? Sudah ditulis. Ya, sudah ditulis seperti itu. Ya, makanya pernikahan harus ada apa? Ijab dan qabul. Udah gitu ada apa? Ada catatannya. Karena kenapa? Konsekuensi dari akad nikah itu apa? Ya, dalam urusan dunia dan ukhrawi itu juga berat. Kemudian diantaranya kutiba alaikumul qital. Ya, diwajibkan kepada kalian berperang. Yang ketiga, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Ini berkaitan dengan perintah apa? Wasiat. Tapi kemudian ayat ini dinasakh. Kemudian yang keempat adalah kutiba alaikumus siyam. Sebagian ulama mengatakan keempat ayat itu ada sisi sulit, masyaqqah, berat. Dan beberapa diantaranya atau mungkin keseluruhannya kaitannya sedikit atau banyak nyambungnya kepada kesehatan atau nyawa. Ya, kutiba alaimul qisas, jiwa. Kutiba alaikumul qital, urusannya apa? Jiwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kalian kalau seandainya apa? Ada yang wafat, tinggal wasiat. Itu apa urusannya? Jiwa. Kutiba alaikumusiyam, maka di ayat selanjutnya faman kana minkum maridon, maka kemudian habis itu dikasih kemudian. Nah, ini diantaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu yakum, betapa agung diqqah. Ya, diqqah apa? Ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti tadi dikatakan oleh siapa? Syekhul Islam. Ketika kita mempelajari lafaz per lafaz dari ayat Al-Qur'an itu, maka akan apa namanya kan? Makanya tadi Al-Imam Al-Badi mengatakan asrarul arabiyah, yaitu adalah rahasia-rahasia tersembunyi dari bahasa Arab. Nah, kemudian Allah menyebutkan kutiba alal ladzina min qablikum, kewajiban puasa ini telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ya, kewajiban puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka apa faidah ketika Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, tapi itu juga sudah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Nah, disebutkan ya di dalam tafsir Al-Wasit, ya Al-Wajiz, disebutkan bahwasanya ada beberapa faedah. Ya, yang pertama adalah jadi perbandingan. Kalian dikasih puasa, orang sebelum kalian juga dikasih puasa. Nah, ini kan ada itu kan, Pak ya? Ada pencocokan, ada muqarana, perbandingan. Kalian puasa, mereka puasa. Apa faidah dari Allah menyebutkan kalian puasa, mereka juga puasa? Faidahnya adalah satu, al-ihtimam bihadzil ibadah, perhatian dengan ibadah ini. Kita juga, orang-orang sebelum kita juga sudah melakukan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah meninggikan semangat, itsaratul azaim, menumbuhkan semangat. Kalau puasanya kita sebulan, puasanya Nabi Daud bagaimana? Naam, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini faedahnya, yang diantara faedah yang luar biasa ya, tashilu hadhil ibadah, agar membuat perasaan lebih mudah bagi orang Islam. Ya, agar membuat perasaan lebih mudah, dirasa lebih mudah. Kenapa? Li'anna syai'a syaqqa, karena jika ada perkara yang sulit, perkara yang berat,
takhiffu masyaqqatuhu, perkara itu akan menjadi ringan alal insan, bagi seseorang, indama ya'lam, kalau dia tahu ternyata orang lain juga ngalamin, gitu loh. Maka pernah dikatakan oleh salah guru kami, al insan idza ra'a musibata ghairi hanat bihi musibatuh. Orang kalau ngelihat musibah yang dirasakan orang lain, dia akan merasakan apa? Ternyata musibahku, ujianku ini nggak ada apa-apanya. Itulah Allah menginginkan di sini. Ketika kau puasa, kok sebulan ngeluh, enggak, itu mudah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain, dibandingkan umat sebelum kita. Apalagi di awal puasa, ketika dulu kalau sudah tertidur kemudian langsung puasa sampai pagi, seperti itu. Maka ini kata beliau asyai'u syak, ketika kita tahu ketika ada perkara sulit dan ternyata orang lain sudah mendahului, atau orang lain sudah lulus, atau orang lain sudah berhasil, itu akan tersetting di kepala kita. Oh ternyata bisa ya, oh ternyata mudah ya, oh ternyata orangnya, dan seterusnya. Begitulah. Kita sakit, ada orang sakit, kalaupun di rumah mungkin bisa kejar-kejar, nyampe di rumah sakit ternyata ngelihat apa? Allahu Akbar. Yang lebih dari itu, lebih seperti itu. Naam. Ini masyaqqah. Allah ingin memberikan apa kepada kita? Hiburan, kemudahan, bahwasanya insya Allah orang muslim itu bisa melakukan puasa tersebut. Nah, kemudian yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Faedahnya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwasanya sarana menghantarkan kepada tujuan. Takwa itu wajib atau tidak? Wajib. Maka kalau takwa itu adalah wajib, perkara-perkara yang menghantarkan kepada takwa maka hukumnya menjadi wajib. Maka puasa adalah perkara yang menghantarkan kepada takwa, maka seorang muslim itu wajib untuk melakukan puasa. Nah, kemudian ayat 184, keadaan orang sakit dan musafir. Dalam hal ini kita akan ya membahas tentang tafsirnya. Cuman mohon maaf saya tidak membahas panjang, atau mungkin tidak akan belum menyinggung berkaitan dengan tafsirul ahkam, ya, tafsir berkaitan dengan ahkam. Karena beberapa mufassirin ketika mereka manahijul mufassir, mereka menulis buku tafsir, itu ada beberapa, ada riwayat, kemudian terkadang yang diangkat adalah tema-tema hukum. Nah, untuk kaitan hukum fikihnya maka itu pada kesempatan yang lain insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Maka bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah 184. Poin pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, ya, membuka dengan redaksi ayyaman ma'dudat. Ya, apa artinya di situ? Hanya beberapa hari tertentu. Ini lagi faedahnya apa, Pak? Faedahnya adalah
yaitu memberikan ucapan-ucapan optimis. Ketika mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan semangat, atau kemudian masuk ke benak orang yang mendengar, ternyata perkara itu adalah mudah. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Wah, kayaknya itu sulit, wah kayaknya itu berat, dan seterusnya. Sehingga pesimis. Ilmu akidah seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala, masuk kategori apa? Tafaul. Ya, masuk kategori apa? Tafaul. Maka kata para ulama apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam tafsir Juz Amma, beliau mengatakan at-ta'bir bi kalimat. Kenapa Allah menyebutkan ayyamim ma'dudat? Puasa Ramadan cuman beberapa hari saja kok yang bisa dihitung pakai jari. Kurang lebih gitu maknanya. Allah tidak menyebutkan syahron kamilan. Kalau disebut sebulan penuh, kira-kira gimana? Allah menyebutkan, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, syahron kamila. Apa yang masuk ke otak? Aduh. Tapi ketika Allah menyebutkan ayyama ma'dudat, hanya bilangan hari yang bisa dihitung. Ma'dudat itu kan gampang dihitung. Nah, beberapa hari saja yang mudah dihitung. Kata beliau adalah at-ta'bir bi kalimat, ya, menggunakan redaksi seperti itu adalah tahwinul amr alal mukhatab. Itu memberikan suatu pengaruh psikologis, memberikan suatu pengaruh kepada orang yang mendengar, itu adalah mudah. Ya, itu adalah mudah. Ini diantaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan puasa itu mudah. Ini poinnya. Yang kedua, bukti dari kemudahan itu Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Mana buktinya kalau puasa itu mudah? Buktinya adalah, yaitu di sini disebutkan siapa yang sakit, siapa yang safar. Kalau memang nggak bisa puasa, ya sudah, kalian boleh berbuka. Itulah, masya Allah, ini apa ikatannya. Kenapa Allah membuka dengan kemudahan, kemudian Allah melanjutkan dengan apa? Faman kana minkum maridon. Ini diantara metode Nabi. Ketika menyebutkan tentang kaidah, Allah menyebutkan tentang contoh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Contohnya apa? Faman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Ketika Allah mengatakan ayyama ma'dudat, puasa itu cuma berapa hari berbilang, mudah bagi kalian. Mana mudahnya? Allah sebutkan faman kana minkum maridon aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhar. Nah, oleh sebab itu dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Manzuma Usulil Fiqh wa Qawaidih. Beliau mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Agama ini datang untuk membawa kepada kebahagiaan umat manusia. Walintifa'i syarri anhum wad-darar, dan kemudian untuk menolak berbagai macam bahaya dan mudarat untuk mereka. Ya, dan untuk apa? Menolak berbahaya mudarat bagi mereka. Kemudian setelah itu, ya, disebutkan bahwasanya wa kullu ma kallafahu syar'u qad yusir. Bahwasanya apa yang dibebankan oleh syariat kepada manusia itu seluruhnya kemudahan. Min aslihi, ya, wa inda aridin tara. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang sulit, maka itu sudah dihilangkan. Contoh, kenapa Pak? Kata para ulama, contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa contoh. Agama ini mudah. Tadi kita sebutkan dari puasa. Puasa yang seperti itu, Allah katakan apa? Mudah. Kenapa? Orang lain, umat terdahulu bisa, mereka sudah lulus. Kenapa umat ini ngeluh? Seperti itu. Yang kedua, bahwasanya Allah menyebutkan itu cuma hari yang berbilang, bukan sebulan penuh. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan kalau memang puasa dan kemudian gak mampu atau safar,
boleh kalian berbuka diganti yang lain. Ini adalah kemudahan. Makanya kata beliau, agama ini datang dengan membawa kebahagiaan, dan syariat ini datang dengan membawa kemudahan. Contohnya adalah sholat. Sholat, apa faidah? Disebutkan oleh para ulama ketika awal menyebutkan tentang pembahasan babul adzan, ya, tentang pembahasan kitabul adzan. Di antaranya di dalam Umdatul Ahkam ada babul adzan, kemudian setelah itu adalah babus sholat, kitabus sholah. Ketika pembahasan tentang adzan disebutkan oleh para ulama, apa hikmah Allah menjadikan waktu sholat sehari 5 kali dipisah seluruhnya? Yaitu adalah satu, hikmahnya adalah agar pelaksanaan sholat 17 rakaat itu mudah dilakukan, dicicil 2, 4, 4, 3, 4. Kalau langsung 17, jangankan yang 17, yang 11 aja tiap malam mungkin banyak yang alfa kan gitu. Jangankan yang 17, yang 11, mau di malam mau di siang. Kalau di siang diantaranya adalah dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, kalau malam dengan qiyamul lail. Nah itu yang 11 aja mungkin terlewat, apalagi yang 17 seperti itu. Nah ini satu, makanya Allah itu kan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah agar Allah jadikan seperti itu, hikmahnya adalah agar nama Allah senantiasa diserukan di belahan dunia di waktu-waktu dunia itu. Sekarang mungkin di belahan negeri lain ada yang lagi azan ini, ya mungkin seperti itu. Ya, jam berapa ini? Jam 11. Ya mungkin di belahan negeri lain ada yang sudah masuk waktu zuhur, kita belum. Yang di sono sudah selesai zuhur, kita baru zuhur, dan seterusnya. Itulah ketika bumi itu bulat, ya ketika bumi itu bulat, kemudian masing-masing mengadzankan di waktu-waktu sholatnya, menunjukkan bahwasanya seruan Allah senantiasa diagungkan di mana? Di sekian ya bumi itu pada masing daerahnya. Ini di antaranya. Itulah kemudahan sholat, dipisah waktunya. Kemudian kalau sakit, yang namanya wudhu bisa diganti apa? Dengan tayamum. Yang nggak bisa berdiri diganti dengan apa? Duduk. Kemudian yang nggak bisa duduk diganti dengan tiduran. Yang nggak bisa baca, nggak hafal Al-Quran, kemudian bisa dengan berzikir dan seterusnya. Agama ini datang dengan apa? Kemudahan. Maka tadi disebutkan oleh beliau, wa ma khallafahu syar'u qad yusir. Apa yang ada pada syariat ini itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di sini ini adalah kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Dan di antara kemudahan dan penjagaan kebaikan di dalam Islam adalah Islam menjaga tentang urusan kesehatan. Ya, di antaranya ini kan wa man kana minkum maridon au ala safar, ya. Seperti itu. Makanya disebutkan oleh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan apa Pak? Jangan israf. Ya, jangan israf. Jangan berlebih-lebihan. Ya, dan jangan berlebih-lebihan. Kata para ulama apa? Apa bedanya israf dengan tabzir? Ya, wala tubadziru. Innal mumadzirina kanu ikhwana syaitan. Jangan tabzir, jangan mubazir. Apa bedanya israf dengan tabzir? Wallahu ta'ala bisawab, sebagian ulama mengatakan kalau tabzir itu ada makanan, di meja ada makanan, ada 10 jenis makanan, yang masuk ke perut 2, yang 8 masuk tempat sampah. Itu kurang lebihnya. Jadi kemana Pak? Kebuang-buang. Itu namanya apa? Tabzir. Nah, yang kedua, israf, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Yaitu maknanya adalah kalau di depan meja makan ada 10 jenis makanan, dari mulai apa?
Apa kalau buka puasa tuh pertama? Dari 10 jenis makanan semuanya diabsen di tenggorokan. Maksudnya diabsen di tenggorokan apa? Nah, semuanya nggak ada yang absen, semuanya lewat, masuk semuanya. Ya ini makan, ya ini masuk, ya itu masuk. Oh sebelah sana belum, ya ini masuk. Semuanya. Akhirnya selesai itu apa? Tinggal nyender kemana Pak? Ke kursi seperti itu. Nah inilah tusrifu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jamaah, ya Al-Imam Ibnul Jamaah di dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau ketika mengatakan menyebutkan ayat ini memberikan penjelasan, qala ba'dul ulama, berkata para ulama, jama'allahu bihadhil kalimat at-tibbakullahu, Allah menyebutkan di ayat ini tentang inti dari konsep kedokteran dan kesehatan. Masya Allah. Ini Pak, pakai ayat apa Pak? Makanya tadi disebutkan oleh siapa? Al-Ustaz Mahfud Umdi Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya Quran ini semua ada, datangkan segala permasalahan. Quran illa wa fil Quran laha jawabuha. Di Quran pasti ada jawabannya. Makanya katanya, saya bukan ahli kesehatan Paknya, cuman saya suka, bukan saya, beberapa kali dengar. Intinya kesehatan itu disebutkan konsep apanya Pak? Ya konsep hidup sehatnya lah, seperti itu dan seterusnya. Mungkin yang ahlinya lebih bisa untuk menjabarkannya. Nah ini diantaranya Pak. Ya makanya disebutkan ya diantara perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah di dalam kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bisa naiknya iman. Ya, sebab-sebab bisa naiknya iman. Apa sebabnya? Beliau menyebutkan at-ta'ammul fi mahasinid dinil Islam, merenungi tentang betapa luhur dan betapa mulia, betapa indahnya syariat dan agama Islam ini. Masya Allah. Ini diantara perkara yang bisa mendongkrak keimanan kita menjelang apa Pak? Masuk bulan Ramadan. Ya, bisa mendongkrak keimanan kita. Di antaranya merenungi agama Islam ternyata apa? Indah. Ajarannya tuh indah. Kata beliau, dan itu adalah di antara penyebab apa? Masuknya ya iman ke dalam hati, kemudian beberapa orang masuk ke dalam Islam. Contoh, ketika Amr bin Abasah, kisah masuk Islamnya dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dan Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala mengatakan huwa Rabiul Islam, ya orang yang keempat masuk Islam, Amr bin Abasah. Ketika dengar apa Pak? Di Mekah ada seorang yang menjadi nabi seperti ini dan seterusnya. Kemudian dia datang dari kampungnya. Kemudian kemana? Ke Mekah. Kemudian fastabatu, masuk kota Mekah diam-diam. Sampai kemudian ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tatapan dengan Rasul bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ana Rasulullah." Amr bin Abasah mengatakan, "Ma Rasulullah?" Utusan Allah itu apa sih? Rasulullah itu apa? Ini saking nggak tahunya tentang apa? Lafaz Rasulullah, tentang nggak tahunya agama Islam, nggak tahu tentang istilah Rasul. Ketika ditanya siapa engkau, ana Rasulullah. Amr bin Abasah balik tanya, ma Rasulullah. Rasulullah itu apa? Saya nggak tahu itu, nggak tahu istilah itu, nggak ngerti lah saya. Kemudian dikata, arsaniyallah, saya diutus oleh Allah. Kemudian habis itu apa? Diutus oleh Allah. Iya. Bima, apa buktinya? Kemudian beliau mengatakan apa? Yang pertama Rasul mengatakan bisilatil arham. Bisilatil arham, yaitu adalah dengan silaturahmi. Kemudian habis itu watarkil kadzib, meninggalkan kedustaan. Kemudian baru di belakang menyebutkan tentang apa?
yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kata para ulama, kenapa mengedepankan yaitu apa? Silatul arham, karena orang-orang Mekah membuat cara pandang agama yang dibawa oleh Nabi ini memutus apa Pak? Hubungan kekeluargaan. Maka kemudian setelah datang kepada Rasul, dengar langsung dari Rasul, apa katanya? Bisilatil arham, saya diutus untuk menyambung tali silaturahmi. Setelah itu apa? Asyhadu, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah dan saya ingin menjadi penolongmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tastati'u yaumaka haza. Allahu akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mampu. Kamu enggak akan mampu jadi pengikutku di sini di kota Mekah ini hari ini. Irji' ila qaumik. Pulang dulu, pulang. Fa in zaharani Allah, kalau sudah ditolong oleh Allah, nanti akan apa? Kamu balik lagi. Ketika Rasul pindah ke Madinah, Amr bin Abbasah datang lagi. Rasul kenal nggak saya? Oh iya, engkau yang datang begini kan ya, dan seterusnya seperti itu. Sisi pendalilannya Bapak, mahasin ya. Bahwasanya dari ayat ini kita ambil faedah tadi apa? Ya, kemudahan. Dari kemudahan yaitu apa? Islam menjaga tentang kesehatan. Kemudian dari tersebut adalah Islam membawa tentang hal-hal yang indah dan kebutuhan manusia. Di antaranya tadi adalah tentang ya hubungan apa? Silaturahmi. Nah, ya sebagaimana saya sampaikan, saya tidak membaca apa? Tafsir ayatnya, tafsir ahkamnya, tapi tentang ibrah sini. Kemudian 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddala wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Judulnya apa Pak? Tafsir ayat 185 kewajiban puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya, kira-kira judulnya seperti ini, ayat yang dibawakan 185. Nah, nyambung atau tidak? Nyambung atau tidak Pak? Kalau mengatakan nyambung alasannya apa? Yang mengatakan tidak nyambung alasannya apa? Nah, mungkin orang mengatakan, Ustadz, bukankah itu yang lebih cocok tadi yang ayat berapa Pak? 183 ya. Kenapa ditaruh di 185? Ya, meskipun yang menulis makalah ini bukan saya, tapi saya ingin tanya, apa Pak? Ada. Segi pendalilannya adalah lafat faman syahida minkumush syahra falyasum. Nah, faman syahida. Kata para ulama, kata syahida di situ ada 4 tafsir di kalangan para ulama. Yang pertama adalah ro'a. Di antara mereka ada yang mengatakan hadoro, artinya hadir. Maksudnya adalah barang siapa seorang itu hidup ketika ada bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib untuk berpuasa. Itu maksudnya. Jadi ketika dikasih judul oleh panitia kewajiban puasa di bulan Ramadan, betul tidak? Betul. Tapi kita tahu bagaimana cara berdalilnya. Mana dalilnya? Dan kedua adalah benar nggak cara pendalilannya. Nah, faman syahidu minkumus syahra falyasum. Ini. Kemudian sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini tadi masih, kemudian kita lanjutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, di antara faidah ya dari ayat ini bahwasanya syariat siam, lagi-lagi Allah menyebutkan tentang apa? Kemudahan di dalam berbagai macam di bulan Ramadan ini. Allah menginginkan pada kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kita yaitu kesulitan. Nah, walitukmilul iddah. Nah, dan pada syariat Islam itu ada hikmah. Nah, pada syariat Islam itu ada hikmah. Ibu sekalian rahimanallah iyyakum,
di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah hikmah di dalam syariat Islam. Kenapa ibu-ibu yang hamil 9 bulan masih diwajibin sholat, kemudian setelah bayinya lahir malah nggak boleh sholat? Logikanya mana yang lebih sulit antara ibu-ibu yang umur 9 bulan bawa apa Pak? Bawa apa? Bayi janin dengan yang baru ngelahirin seminggu kemarin. Mana yang lebih sulit? 9 bulan masih suruh apa Pak? Diperintahkan ruku, berdiri, sujud dan seterusnya. Padahal apa? Itu bawa. Tapi ketika apa? Setelah itu kemudian lahir, kemudian setelah itu gimana? Ya, setelah itu dan seterusnya. Maka bagaimana sekalian rahimanallahu, ini lagi faidah. Makanya tadi ya, lagi-lagi Bapak sekalian rahimanallahu, tadi yang disampaikan oleh beliau dalam Al-Qur'an ada jawabannya. Kemudian yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak itu diantara mahasin, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itulah tadi diantara makna perkataan Syekhul Islam, saya nyesel kurang belajar tafsir atau kurang mendalami tentang makna itu. Oleh sebab itu alhamdulillah di masjid ini ya ada kajian tafsir As-Sa'di yang diampu oleh Al-Ustadz Al-Fadil, yaitu Ustadz Ilham ya Akbar Hafizullah Ta'ala. Maka sekalian ibu-ibu ya, ketika ada kesempatan datangi, pelajari tafsir itu. Masya Allah, benar-benar luar biasa betapa banyak orang masuk Islam ketika dia memahami masalah tafsir tersebut. Ya, di antara faedahnya adalah yaitu ketika ibu-ibu umur 9 bulan kemudian diperintahkan untuk sholat, faedahnya adalah karena untuk membantu proses persalinan. Dan kemudian yang kedua, kenapa ketika sudah lahir justru dibilang jangan sholat? Karena pas kelahiran itu darah banyak keluar, kalau banyak gerak khawatir bisa memudorotkan. Dan itu beberapa disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan Kitabul Haid. Faedah dari Kitabul Haid adalah terkadang kita belajar ilmu, materinya bukan langsung kita praktekkan. Yang belajar Kitabul Haid apa? Bapak-bapak juga? Iya, kemudian dipraktekkan? Enggak, nanti diajarin ke siapanya? Enggak mungkin kita kena haid ya insya Allah. Tapi ketika belajar kitab haid, dilengkaplah, ini kita nggak ngalamin gitu. Nggak ada Pak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan di antara pembelajaran fikih yang paling rumit adalah pembelajaran haid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pembelajaran haid yang paling rumit adalah mar'atun hairah, wanita bingung. Wanita bingung gimana Pak contohnya? Wanita bingung itu ada dua. Satu adalah imro'ah hairah, yaitu apa? Wanita hamil. Kemudian habis itu apa? Nyusu. Hamil lagi, nyusu lagi, hamil lagi, nyusu lagi, dan seterusnya. Saking rajin abinya kayak gitu. Kemudian habis itu gimana? Setelah udah nggak estafetnya itu berhenti, besoknya dapat haid, bingung. Saya haidnya kemarin berapa hari ya? Karena sekian tahun sudah nggak pernah Pak. Sekian tahun nggak pernah apa? Haidnya habis hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui. Nah, sekalian lagi di antara permasalahan disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian walitukabbirullah, kemudian agar kalian bertakbir kepada Allah ya, agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian 186 kita singkat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bulan dikabulkannya doa, terkabulkannya doa. Maka katakan bulan Ramadan adalah syahrud doa. Dan doa adalah gambaran dan pengakuan akan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Zakaria berdoa, inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat. Nah, ya Rabb, saya tulangnya sudah apa? Sudah mulai rapuh. Wasta'ala ra' Syaiba. Mohon maaf. Dan rambutku itu sudah mulai apa, Pak? Memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, saya tidak akan pernah putus asa. Masya Allah. Faedahnya disebutkan oleh beberapa para ahli ilm. Apa faedahnya, Pak? Kenapa Allah menyebutkan Nabi Zakaria dari mulai apa, Pak? Tulang sampai rambut? Apa korelasinya dengan doa? Berarti berapa lama beliau doa kepada Allah sampai nunggu doa itu dikabulkan, rubahlah anggota tubuhnya. Yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya kuat menjadi apa? Lemah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Allah, aku nggak akan putus asa ya Allah. Kita istijal. Kita ini mungkin terburu-buru. Baru sehari doa, enggak itu. Bulan Ramadan, ya Allah, saya udah malas doa. Kenapa? Saya hampir tiap tarawih doa. Hampir setiap buka puasa doa. Sebulan Ramadan doa. Kemudian apa? Engkau belum jawab-jawab. Kita jawab. Warna rambutnya udah berubah belum? Belum. Gitu. Kemudian kulitnya udah ini belum? Belum. Ya sudah tuh Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Faedah ketika menyebutkan apa? Tadi Bapak disebutkan apa? Wasta'ala inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Dan kemudian rambutku kemudian udah menyala. Faedahnya adalah perbanyak doa, jangan putus asa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Kalau seandainya kita berdoa belum diistijabah, husnudzon ya dengan 3 perkara itu, yang penting adalah itu. Jadi untuk bulan doa ini poinnya adalah saya tarik dari doa Nabi siapa, Pak? Nabi Zakaria. Kenapa disebutkan itu tadi? 2 tadi ya. Rambut memutih kemudian itu. Insya Allah kalau ingat kisah Nabi Zakaria, insya Allah kita apa? Selalu apa? Optimis ya dalam doa-doa kita. Belum lagi nanti ketika apa, Pak? Nabi Yusuf sampai umur pisah selama berapa? 60 tahun. Nah, waktu 5 menit lagi. Kemudian ya saya tutup ya. Saya tutup dengan ayat uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian seterusnya di ujung ayat apa, Pak? Di ujung ayat apa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Masya Allah. Ayat puasa 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ditutup dengan apa? La'allakum tattaqun. Ayat 187-nya ditutup dengan apa? La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan puasa, mudah-mudahan membaca Al-Quran, kemudian mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan memberi makan dan lain segalanya macam tersebut ya mendatangkan kepada kita ketakwaan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hal tersebut kepada kita sekalian. Ditutup dengan la'allakum tattaqun, 187 ditutup dengan la'allahum yattaqun. Nah, kalian orang beriman mudah-mudahan bisa konsisten jadi takwa. Mereka mungkin mengambil ibrah kemudian masuk Islam dan kemudian bisa menjadi bertakwa. Nah, mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita sekalian. Dan saya tutup materi ini ya dengan suatu ungkapan yang saya ta'assar sekali dengan ungkapan itu ya. Perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili ya adalah terus minta taufik kepada Allah Ta'ala. Minta taufik karena taufik itu adalah pertolongan Allah untuk menjalankan ketaatan ya. Minta pertolongan Allah ya, karena taufik adalah permintaan kepada Allah agar Allah memudahkan kita menjalankan ketaatan. Nah, mungkin ini dapat kami sampaikan. Cukup ya? Ya, wassalamualaikum Nabi Muhammadin ala alihi wasahbihi wasallam. Ya, bagi para jemaah yang bertanya jawab, silakan. Ya, Ustaz, ada
fidyah ya. Waduh, Atas tekan. pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Jika wanita hamil dan menyusui, apakah boleh berpuasa? Ketika membayarnya adalah wajib mengqadha bayar fidyah atau dua-duanya? Jika membayar fidyah, bagaimana ketentuan cara membayarnya? Syukur atas kesempatannya. Nah, Alhamdulillah. Fikum barakallah. Pertama, orang yang tadi, yang dalam keadaan tadi, bolehkah mereka itu berpuasa? Sama seperti orang yang sakit, orang yang safar, atau hamil murdi, bolehkah mereka berpuasa? Nah, kembali kepada mereka. Tapi Allah memberikan kemudahan. Kalau seandainya di awal-awal atau orang wanita itu seger, apa istilahnya? Ibu-ibu yang lebih tahu. Orang hamil nggak ngerasa apa-apa, namanya apa? Ada istilah panggilan tertentu ya. Kalau seandainya mereka mau dan kuat dan nggak ada segala, secara asal Allah Ta'ala bisawab boleh. Tapi kalau ingin mengambil rukhsah, maka itu lebih dicintai. Nah, sebagaimana orang safar mau puasa boleh, ya. Sebagaimana pernah disebutkan dan ini dibawakan juga hadisnya di Sahih Fikih Sunnah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya safar. Kemudian wakuluna yastazil, seluruh dari kita cari naungan. Yang ada pakai apa, Pak? Ada yang pakai baju, kemudian pakai jubahnya untuk nutup. Yang punya pakai payung, yang pakai tangan. Seluruhnya gak berpuasa kecuali 2 orang. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abdullah bin Rawahah. Masya Allah. Abdullah bin Rawahah ini sahabat besar, kuat, kokoh dan tangguh. Beliau ini yang pertama ketika duel di perperangan itu, ya, duel 3 lawan 3 itu, ini pertama muncul ini Abdullah bin Rawahah. Kemudian setelah itu mereka minta keluarga aja deh. Baru kemudian habis itu muncul Ali, kemudian muncul Ja'far dan seterusnya. Segi pendalilannya adalah kata para sahabat seluruhnya berpuasa kecuali 2, Rasul dan Abdullah bin Rawahah. Nah, tapi ada di hadis yang lain orang kemudian nggak kuat puasa, maksain puasa, kemudian habis itu pingsan. Rasul mengatakan ulaikal usot, itu adalah orang yang bermaksiat. Kalau nggak mampu, Allah kasih kemudahan tadi, ya, Allah kasih kemudahan. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala bisawab dalam hal ini, ya panjang ya penjelasannya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti kajian Bulughul Maram yang diampu oleh Al-Ustadz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala atau rekamannya. Intinya adalah Allah Ta'ala bisawab, ana pribadi cenderung ke wanita tersebut, yaitu membayar fidyah, ya, dan tidak mengqadha, ya. Allah Ta'ala bisawab, yaitu adalah fatwa dari 2 sahabat, ya kalau tidak salah, yaitu Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk makannya apa? Yaitu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ta'amun mu'tadil, pertengahan saja, ya, pertengahan saja. Kemudian mereknya apa, yang harganya berapa, dan macam-macamnya, kualitas apa. Kalau Allah sudah menyebutkan fidyah, kemudian ulama menyebutkan pertengahan, mohon maaf, jangan falamma tasyabaha alaina ma launuha, kemudian dan seterusnya, ya, seperti itu. Paham tuh? Ya. Innaha baqaratun safra faqidul lauha tasurun nadhirin dan seterusnya. Nanti malah menyulitkan sendiri. Allah sudah kasih kemudahan, fidyah tu ta'amu miskin. Ulama menyebutkan ta'amu tadil. Sudah. Ustaz, merek pertengahan kan banyak. Ada yang ini, ada yang itu dan seterusnya. Ya, kita nggak menyebutkan merek, sudah seperti itu, sudah mudah. Allah memberikan yang namanya kemudahan, jadikan kemudahan. Jangan kemudian terlalu ta'amu. Halakal mutanatti'un. Nanti khawatir jadi binasa. Nah, intinya adalah memberi makan pertengahan dan tidak kemudian
memberatkan. Nah, kurang lebihnya ini cukup. Salam Nabi. Ya. Iya, jadi jamaah mungkin mungkin barangkali ada yang hendak didiskusikan atau jawab, silakan. Ya, selanjutnya apakah Belakang ada yang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, barakallahu fikum. Iya, ketika kita hendak berpuasa, kapan kita mulai tidak berpuasanya? Apakah mulai di awal waktu atau ketika sudah meninggalkan apa? Puasa. Nah, Allah ta'ala bisawab. Sebatas yang saya ingat di Sahih Fikih Sunnah, di sana disebutkan al-farqu baina, pembeda antara rukhsah enggak puasa dengan rukhsah qasar. Kalau rukhsah enggak puasa diperbolehkan minan niyah, dari mulai niat. Jadi kalau seandainya kan niat itu dari malam kan ya. Besoknya kita mau puasa, apakah dari paginya perlu puasa? Itu kembali tadi mampu atau tidak. Tapi kalau seandainya mau ngambil yang rukhsah, maka itu diperbolehkan dari pagi itu sudah tidak berpuasa, ya. Di antara penjelasannya adalah malam yubayit asyam. Jadi puasa itu kan niatnya dari apa? Dari malam. Nah, kemudian sehari ke depannya kita enggak, meskipun tiket kereta api, perjalanan segala macam mungkin berangkatnya baru jam berapa? Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 di tengah-tengah hari. Maka kita mulai enggak puasa, boleh enggak dari awal? Wallah ta'ala bisawab, ana cenderung ke pendapat kanan boleh. Ya, seperti itu. Karena kalau puasa mulai dari niatnya. Jadi karena malam kita dari malam niat besok mau safar, berarti seharian itu kita dihitung apa? Kita mau puasa, berarti meskipun kita belum berangkat masih di rumah, Allah ta'ala bisawab. Ya. Tapi kalau untuk qasar, Allah ta'ala bisawab mufaraqatul bunyan. Kalau sudah ngelewatin tempat tinggal. Qasar kalau sudah ngelewatin tempat tinggal. Kita ini kota Bekasi, kalau sudah ngelewatin kota Bekasi baru boleh. Kita berangkat dari sini, kemudian nyampe Mustika Jaya, saya sudah berangkat apa Pak? Saya mau pulang kampung, saya qasar di masjid di tengah jalan, di Grand Wisata. Saya sudah mau masuk tol nih, saya qasar. Enggak, bentar lagi antum pulang juga masih dihitung kok. Jadi kalau misalnya apa? Kalau qasar itu kalau sudah mufaraqatul bunyan, kalau sudah ngelewati. Tapi kalau puasanya diberikan keringanan kalau memang sudah ada niat hari itu nggak puasa, ya dari malamnya, dari paginya sudah tidak juga boleh. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. Ini di antara pembeda. Oleh sebab itu ada permasalahan di kalangan para ulama berjudul apa? Al-furuq wa taqasim. Pembeda antara pembeda. Ya, al-furuq wa taqasim. Pembeda ini dan pembeda itu, pembeda ini dan pembeda itu dan seterusnya, itu dibahas oleh para ulama. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. Nah, cukup. Ya. Iya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan daurah ini, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu, kemudian para kaum remaja, anak-anak seluruhnya yang hadir dalam kesempatan daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini, amal soleh kita ini, sehingga Allah berikan kita taufik untuk menuju kepada amal soleh selanjutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al Hasanul Basri, alamat
qabul hasanat adalah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan amal soleh adalah Allah berikan kemudahan untuk mengerjakan amal soleh yang lainnya selanjutnya. Ini hanya pembuka menjelang bulan Ramadan. Intinya adalah nanti di bulan Ramadannya, ya. Intinya nanti di bulan Ramadannya. Tapi mudah-mudahan ini adalah menjadi pembuka. Allah terima amal kita di siang hari ini, di hari ini, sehingga nanti buahnya kita bisa petik. Dan mudah-mudahan ini adalah di antara kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan. Karena intinya adalah menjelang bulan Ramadan iman itu harus dinaikin. Nunggu naikin iman, jangan tunggu malam 1 Ramadan. Ini catatannya, jangan nunggu malam 1 Ramadan untuk mences atau menaikkan keimanan. Faedah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau menjelaskan kitab Al-Imam Al-Ajuri Fadhu Qiyamil Lail wa Tahajud, keutamaan Qiyamul Lail dan Tahajud. Beliau mengatakan Qiyamul Lail kalian gak perlu tunggu bulan Ramadan. Qiyamul Lail kalian gak perlu tunggu nanti-nanti. Setelah, kata beliau, setelah acara ini, setelah membahas kitab ini, nanti malam bagi yang biasanya belum Qiyamul Lail. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Sebagaimana berapa sebisa yang orang itu lakukan, meskipun beberapa dulu, meskipun di awal malam atau menjelang tidur dan seterusnya. Ini disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita, penambah keimanan bagi kita, sehingga setelah acara daurah ini mudah-mudahan keimanan kita menaik, semangat untuk beribadah tanpa kemudian menunggu datangnya bulan Ramadan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Lalu pada Ustaz Jazakallah Khair atas sesi kedua ini diumumkan juga bagi para jemaah, insyaallah zuhur masuk pukul jam 12 tepat pada kesempatan siang kali ini. Nanti